Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Safitri dari jurusan PGMI kelas 4D. Di sini saya akan membuat praktikum menanam tanaman cocor bebek. Di sini saya menggunakan 3 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama saya menggunakan tanah lumpur, yang kedua saya menggunakan pasir, yang ketiga saya menggunakan tanah humus. Di sini nanti saya akan membuat 3 percobaan dengan menggunakan 3 jenis tanah yang berbeda. Apakah dari 3 jenis tanah yang berbeda salah satunya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cocor bebek? Oke teman-teman, di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat apa saja sih yang digunakan di dalam praktikum menanam cocor bebek ini. Yang pertama, saya menggunakan polybag. Di sini saya menggunakan polybag dari plastik bekas yang saya buat sendiri seperti ini. Ya, yang kedua, di sini ada 3 jenis tanah, lumpur, pasir, dan tanah humus. Di sini saya nanti akan membuat 3 percobaan dari ketiga tanah ini. Apakah ketiga tanah ini berhasil untuk pertumbuhan dan perkembangan cocor bebek? Dan nanti saya akan mengamati dari ketiga tanah ini apakah salah satu ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cocor bebek. Yang berikutnya ada alat tulis. Di sini saya menggunakan alat tulis untuk menulis setiap perkembangan dan pertumbuhan tanaman cocor bebek setiap harinya. Yang berikutnya ada mistar atau penggaris. Di sini saya menggunakan penggaris untuk mengukur pertumbuhan daun cocor bebek setiap harinya. Berikutnya ada sekop. Di sini sekop berfungsi untuk memindahkan tanah ke dalam polybag yang saya buat tadi. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan tanaman cocor bebek. Nanti saya akan mengambil 3 daun dari tanaman cocor bebek ini untuk dijadikan sampel percobaan menanam cocor bebek. Selanjutnya di sini ada air. Air ini berfungsi untuk menyirami tanaman cocor bebek setiap hari agar bertumbuh dan berkembang secara baik. Di sini saya menggunakan 3 tanah yang berbeda. Yang pertama, tanah lumpur. Tanah lumpur itu seperti ini. Detailnya seperti ini. Yang kedua, saya menggunakan pasir. Pasir itu seperti ini. Detailnya. Yang ketiga, saya menggunakan tanah humus. Tanah humus seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan mulai menanam tanaman cocor bebek ya. Di sini saya sudah menyiapkan polybag, 3 polybag yang berisi tanah masing-masing. Yang pertama, saya sudah siapkan polybag yang berisi pasir. Yang kedua, saya sudah siapkan polybag yang berisi tanah humus. Yang ketiga, saya sudah siapkan polybag yang berisi tanah lumpur seperti ini. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara mengambil sampel dari tanaman cocor bebek yang akan kita tanam nanti. Caranya, kita ambil daun yang tertua dari tanaman cocor bebek. Lalu kita gunting seperti ini ya teman-teman. Guntingnya seperti ini. Kalau sudah kita gunting, kita hilangkan batangnya. Oke, di sini saya sudah siapkan 3 lembar daun cocor bebek yang nanti kita akan tanam. Berikutnya, kita siapkan polybag yang sudah diisi tanah tadi. Masing-masing polybag kita beri daun yang sudah kita potong tadi dengan cara diletakkan saja atau ditancap. Kalau di sini saya tancap ya. Seperti ini. Seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita tanam tadi dan letakkan daun, berikutnya kita siram masing-masing polybag ini ya teman-teman dengan menggunakan air.
Menyiramnya dikit-dikit saja ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Hari pertama cocor bebek ditanam, belum ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Di sini masih belum terlihat tumbuh atau tidaknya, berkembang atau tidaknya, seperti ini. Update perkembangan dan pertumbuhan pada hari kedua. Pada hari kedua, tanaman cocor bebek yang menggunakan media tanah humus belum terlihat bertumbuh dan berkembang. Berikutnya, yang menggunakan pasir sama juga, belum ada pertumbuhan dan perkembangan pada hari kedua. Yang berikutnya ada tanah lumpur. Di sini pada hari kedua juga belum terlihat pertumbuhan dan perkembangannya. Update pertumbuhan dan perkembangan tanaman cocor bebek pada hari ketiga. Pada hari ketiga, tanaman cocor bebek yang menggunakan pasir belum terlihat bertumbuh dan berkembang juga. Di sini yang menggunakan tanah lumpur juga sama, belum ada pertumbuhan dan perkembangan sama sekali. Update pertumbuhan dan perkembangan pada hari keempat. Pada hari keempat, tanaman cocor bebek yang menggunakan media tanah humus mulai berkembang dan bertumbuh seperti ini. Di sampingnya mulai tumbuh daun baru yang kecil ukurannya. Yang berikutnya yang menggunakan tanah pasir belum terlihat bertumbuh dan berkembang sama sekali. Namun daun yang kita tanam tadi mulai kekuningan warnanya. Yang berikutnya yang menggunakan tanah lumpur mulai bertumbuh, namun ukurannya hanya satu daun saja dan ukurannya kecil sekali. Update pertumbuhan dan perkembangan pada hari kelima. Pada hari kelima yang menggunakan media tanah lumpur, ini yang tadinya hanya tumbuh satu daun sekarang bertambah menjadi 2 daun dan tingginya mulai bertambah seperti ini. Yang berikutnya yang menggunakan media pasir belum terlihat sama sekali pertumbuhan dan perkembangan di sini. Dan semakin hari daun yang kita tanam tadi semakin kekuningan. Berikutnya yang menggunakan tanah humus ini mulai bertumbuh lagi daunnya. Mulai ada tumbuh daun kecil dan tingginya mulai bertambah tinggi. Seperti ini. Update perkembangan dan pertumbuhan pada hari ke-6. Pada hari ke-6 yang menggunakan tanah humus mulai bertambah tingginya seperti ini dan mulai tumbuh daun baru yang masih kecil-kecil seperti ini. Berikutnya, yang menggunakan tanah lumpur pada hari ke-6 ini tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Masih sama pada hari ke-5. 2 daun saja yang bertumbuh dan berkembang seperti ini. Sedangkan pada hari ke-6 ini yang menggunakan media tanah pasir belum ada perkembangan dan pertumbuhan juga sama sekali masih sama pada hari sebelum-sebelumnya. Dan daun yang kita tanam tadi mulai kekuningan dan layu seperti ini. Update pertumbuhan dan perkembangan pada hari ke-7. Di sini saya sudah seminggu menanam tanaman cocor bebek di dalam polybag ini. Yang menggunakan tanah lumpur, terlihat tidak ada tanaman yang tumbuh. Tetapi daun yang tumbuh sebelumnya itu ukurannya semakin besar. Berikutnya yang menggunakan tanah humus, batangnya bertumbuh dan berkembang makin tinggi seperti ini. Berikutnya, yang menggunakan pasir tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan sama sekali pada hari ke-7 ini. Serta daun yang kita tanam tadi mulai layu dan kekuning-kuningan seperti ini.
Oke teman-teman, itu tadi praktikum dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.